wabarakatuh. Mana apa nih informasi? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu guru-guru kami jamaah salat maghrib Majelis Pengajian Masjid Jami' yang mulia, senantiasa dan selalu kita memasifkan untuk memuji Allah Azza wa Jalla dalam segala hal dan kesempatan, dan kita menyampaikan selawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim, takrim pada guru-guru kita dan jamaah sekalian yang berhadir. Kembali kita lanjut pelajaran kita dalam kajian kitab Tafsir Khazin. Kita lanjutkan lagi pembahasan yang lalu pada surah Al-Isra atau Bani Israel. Dan malam ini kita lanjut pada ayat yang ke-71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Faman utiya kitabahu biyaminih faulaika yaqra'una kitabahum wala yudlamuna fatila. Dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan kepada kita cerminan. Artinya bahwa pada hari kiamat kelak kita akan ada cerminan kemana arah kita. Itu cerminannya adalah dari dunia ini, sehingga hari akhirat atau hari kiamat itu kita akan dikelompokkan, diklasifikasikan, dibagikan menurut imam masing-masing. Imam inilah yang mau kita jelaskan apa maksudnya. Pada hari kiamat itu kata Allah, kami akan memanggil semua manusia itu menurut imam masing-masing. Yang jelas bukan menurut imam gampung, nya nih jelas deh. Tapi menurut imam. Pengertian imam di sini yang mau kita lihat. Ai bainahum, yaitu sesama manusia itu akan ada posisi masing-masing. Tanyo akanna tempat yang tak bergabung menurut imam masing-masing. Makna dari imam di sini adalah banyak. Di antara lain, bi kitabihim alladzi unzila alaihim, yaitu kita dikelompokkan menurut kitab suci yang diturunkan kepada kita semua. Berarti ini menurut nabi, yaitu binabiyihim, umat Muhammad itu dikumpulkan sesama umat Muhammad. Demikian umat nabi yang lain. Maka inilah makna imam masing-masing. Jadi urut kiamat masing-masing bergabung dengan imam. Getanyo umat Nabi Muhammad berarti binabiyihim dengan nabi kita. Karena Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad. Jadi itu ada kelompok. Ketiga hoi mendung. Yang umat Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran, ayo gabung. Gabung sesama umat Nabi Muhammad. Jadi baik salah alamat dan hana salah alamat. Mandu muho alamat bahwa tanya berkumpul. Yang kehinan
Yan uro kiamat kan kami ta nabi masing-masing. Yan ya hana turi nabi kan payah turi ro. Nya kata umat nabi long seolah-olah laganya long umat ro nanti ya Allah ya Rasulullah long pi kelompok ro ni mah na deh berkat menang kira-kira. Kena tiga nabi. Yan nak pedang dawan tu seolah-olah laganya. Jadi ketika itulah kita merasakan betapa kita membutuhkan imam kita, yaitu nabi kita masing-masing. Sehingga bayangkan orang-orang yang di dunia tidak mengenal nabi, menturi dan nabi ya, turi wajah, tidak mengenal daripada sunnah-sunnah nabi atau ikutan-ikutan yang harus kita lakukan. Maka enggak payah berturi-turi ro. Banggahli Nabi Muhammad, ummati, kumpullah semua kita mendekat ke Nabi Muhammad. Nyan yang hantar mutlawud kenan sing sok-sok. Mangken lagi dah pegah sanyo. Nyo maklum. Ya ikut tahu maklum si. Nyo subhanallah. Hai hana mehi lega hom na pumehi juranyo. Yang borok kiamat kedai mandung lagi pumehi ro. Sang hantam selawut sang tiga kelio ni nam selawut. Lah hom bet tanya ngile sang lagi nya. Yang keun urang yang payah urang ro. Urang ro kedai borok kiamat Nabi Muhammad. Maka inilah makna dipanggil kita menurut imam masing-masing. Makna yang pertama. Waqila, makna lain yang dijelaskan di dalam tafsir ini adalah Allah memanggil kita menurut imam masing-masing bikitabi a'malihim, yaitu dikelompokkan menurut catatan amal masing-masing. Yang amalnya baik-baik, ayo kumpul sesama baik-baik. Karena menurut catatan amal. Yang nak sembahyang tarawih kumpul. Yang hantam di masjid kumpul sih. Hai menurut amal masing-masing. Jadi di sini terlihat hal yang sangat variatif, bervariasi. Yang amalnya baik, yang amalnya sedang-sedang saja, yang amalnya kurang, yang amalnya pas-pasan, kumpul menurut kelas masing-masing, menurut level amal masing-masing. Yang amalnya buruk sama sih, mitangan sih, sebab peh mita lemboi katanya. Ku cocok lemboi mandung. Irono na sembahyang tarawih hana tidak sama kelompok dua. Kira-kira laganya. Untuk yang nak amal sama kelompok. Ini namanya bikitabi a'malihim. Dan itu sudah langsung tersistem. Kau tidak pilih-pilih kera tu. Anak pula utama kelompok je hantar lanjut. Karena berlaku dengan sistem. Sistemnya pun pegahman dalam dunia digital. Kamu faham tak katanya? Kaji dah pengen administrasi saja. Dengan sistem digital tidak mungkin bisa dibohongi. Tak bohongi. Mukurung peng bak rekening. Yang mendawang awak bank. Hai awak bank yang peng lu punya kurung. Ikut awak bank. Kadang nanu tarik bak TM ke bah kurung. Nang tarik lo, nang tarik yo. Oci print koran. Bayi print rupanya anak ada tarik. Gimana pengut teman. Jadi jangan salah dunia. Bayangkan dengan sistem akhirat. Ya, ini kan sekedar ilustrasi untuk kita bayangkan. Maka kita dikumpulkan menurut catatan amal masing-masing. Berarti amal yang baik sebagaimana dalam Al-Qur'an surah dan ayat yang lain yaitu fa amma man saqulat mawazinuhu, kumpul sabi-sabi berat timbangan amal. Fa amma man khaffat, yang ringan atau tidak berbobot, kumpul sesama kelompok tersebut. Jadi hari kiamat kita berbeda-beda. Tidak hanya bermodalkan bahwa kita umat Nabi saja. Jadi dalam umat Nabinya level-level, tingkat-tingkat, ada klasifikasi.
Murukat boh jeruk pi, walaupun sama jeruk, ada tumpuk ke beda-beda sih. Yang matham, tapi matham. Ya, nanti kamu yum. Iyuk matham, nalom, tu'i. Ya, berat sama matham. Berarti menyot tu'i, matham tu'i, iyuk matham. Yang pi sabuh kelompok. Nah, yang mameh jeruk saja sama-sama jeruk punya banyak kelompok. Mangga sama-sama mangga punya banyak kelompok. Maka kitanya urut kiamat dari segi manusia ya sama-sama manusia. Dari segi umat Nabi ya sama-sama umat Nabi, tapi akan terjadi berbagai kualifikasi dan berbagai kualitatif, berbagai kelompok, berbagai tingkat, berbeda-beda. Jadi hanjit tak sama. Walau memiliki KTP yang sama, memiliki status yang sama, tapi dikelompokkan menurut amal yang berbeda-beda. Sudah dua maknanya imam. Yang hana yang mengempung ini, yang hana cerita. Kemudian Wa'an Ibni Abbas menjelaskan bahwa bi imami zamanihim alladzi da'ahum fid dunya imma ila hudan wa imma ila dhalalatin wa dzalika anna kulla qaumin yajtami'una ila ra'isihim fil khairi wa ra'isihim fis syarri. Yang dimaksud dengan imam masing-masing adalah menurut keadaan di dunia. Ada kalanya ia berkumpul dengan orang-orang yang mengajaknya kepada kebaikan. Nyan perte yang ajak orang kebaikan akan menyeru semua pengikutnya. Karena imam ni benar, arti imam kan ikutan secara umum. Orang-orang yang ajak kepada kebaikan, nyan berkumpul dengan pengikutnya. Dan demikian juga wa imma ila dhalalatin, urang-urang yang mengajak kepada keburukan, kejahatan juga berkumpul dengan pengikutnya, sesama kelompoknya. Yang perte buat God dan perte pakat buat God kumpul. Yang perte buat bro dan perte pakat buat bro kumpul dengan imam masing-masing. Artinya yaitu ila ra'isihim fil khairi, bergabung dengan pimpinan-pimpinan kebaikan, yang mengajaknya dan yang mengikuti. Tabah kelompok trid ra'isihim fis syarri, dengan pimpinan-pimpinan yang mengajaknya kejahatan dan yang mengikuti ajakan kejahatan. Jadi akan terjadi warna yang berbeda. Dumpat aja warna yang berbeda, ya, karena yang namanya nilai itu tidak mungkin sama. Value nilainya pasti berbeda aja. Kualitas berbeda. Tablo hijab beda harga, beda kualitas. Tablo makanan beda harga, beda kualitas. Oh sama kualitas, beda tempat. Apa je hubu warung yang nak AC, wajarlah mahal bacut karena god tempat. Tapi je hubu mangat bu, kadang-kadang warung suum, jadi kuah tamah ngero, wajar murah. Nah, jadi pasti terjadi perbedaan. Bisa karena beda kualitas atau beda karena fasilitas. Beda aja. Kita buat hino kan beda, nasi kan beda. Untuk nak tabut nasi beda sih. Yang nasi betah becut. Yang nasi garu-garu le tu biar juga mulai ji. Alasan buai dadu gup tat. Pasti beda itu. Baik. Jadi imam di sini adalah pemimpinnya yang mengajaknya yang buruk, berkumpul sesama yang buruk, dan pemimpin keburukan yang mengajak pada kejahatan. Waqila, makna lain, sudah 3 makna imam.
Makna imam di sini, kita akan dikumpulkan menurut imam masing-masing. Makna lain adalah bima'budihim. Dikumpulkan menurut yang disembah masing-masing. Yang sembah Allah, kumpul sesama yang sembah Allah. Seolah hukul Allah. Yang sembah long dang sapa bare. Yang sembah nek gedang sapa bare. Yang sembah petong dang sapa bare. Jadi itu namanya bima'budihim. Atau menurut agama masing-masing. Nah, jadinya dikelompokkan. Yang jelas tidak akan sama. Pasti ada bedanya. Yang sembah Allah, yang bukan sembah Allah juga dibedakan barisannya. Baik anda pegahnya ya. Bak sistem kehidupan kitanya manusia mentang. Dalam sistem protokoler mentang. Bedakan ya Wan. Undangan saja kita terima dari orang, dari acara-acara resmi. Beda aja. Mantaman undangan. Iro nempat dua. Boleh undangan. VVIP. Kamu pak judu. Nah. Iro nempat undangan. Boleh apa? Undangan F. Nya iro nempat anak hubung ini. Jadi undangan saja kita terima. Sama-sama undangan. Beda fasilitas. Saya diundang babak acara. Karena maksud. Beda. Makanya hiubah undangan. Makanya tulihinan. Undangan harap dibawa. Tak mau. Tak perlu mah undangan. F. Bapak di situ. F. Saya tulis sih. Undangan F. VVIP. Yang kau ni putunya. Ya inta tu. Sini pak. Sini. Ya. Beda aja. Ini kiban cara. Demang VVIP. Orang kira. Yang. Tak kalah ada. Di demang ya. Aku menurutnya si ma'budihim. Yang sembah Allah. Dengan yang syirik, yang bukan sembah Allah. Waqila. Ada juga yang memberi makna. Kita hari kiamat dikumpulkan menurut imam masing-masing. Artinya menurut ummahat. Ibu masing-masing. Menurut mak masing-masing. Kita tidak katakan salah. Karena ini ditafsirkan oleh ulama. Ya bisa juga maknanya seperti itu. Jadi tanya hidupnya kamu meninggal mak. Kata bos sahaja urang kiamat. Sahaja mendum. Anak cupau Rabi'ah kumpul sesama anak cupau Rabi'ah. Sebab setat mak masing-masing. Anak cupau Lawiyah kumpul sampai-sampai anak cupau Lawiyah. Jadi maknya ngehoi si yang anak long 7 rahaka kena kumpul sejan long. Anak long. Ya setat mak. Juga makna imamihim. Walaupun makna itu misalnya nanti levelnya atau ya kekuatannya misalnya di bawah. Tapi kan bisa juga makna imum. Karena imam juga artinya ummahat, ibu. Ya. Dalam tafsir lain, tidak ada di sini ya. Saya baca dalam tafsir lain. Makna imam masing-masing. Dilihat tafsir Sawide. Menurut mazhab masing-masing. Nasi yang bermakna. Jadi guhoin itu yang mazhab Syafi'i kumpul sesama Syafi'i. Yang mazhab Maliki kumpul sesama Maliki dan seterusnya. Ya, Imam Syafi'i itu kan yang mazhabku mana? Yang ikut mazhabku. Saya tuan guru. Oh, ini kamu mazhab Syafi'i ya? Saya baca kunut subuh karena saya ikut mazhab Syafi'i. Oh ya, baris-baris di sini. Mazhab Maliki kamu nanti yang mazhabku mana? Yang mazhabku. Dunia ajarah. Saya mazhab Maliki. Buktinya mana? Saya tidak baca kunut kalau subuh. Oh, berarti itu mazhabku. Ayo. Nyo yang head dia hana sama yang subuh hana mazhab. Ya sudah ilmu mazhab hana karena hana ilmu mazhab yang hana yang subuh. Ya itu anu pu mazhab. Iran mek kena. Ajak kedai. Iran mek kena. Munyodro ni nak kunut ni jak wa Syafi'i karena yang mazhab. Munyodro nah hana kunut ni jak balong usul Maliki karena long hana baca kunut. Munyo hana nu sembahyang subuh hana puha pegah. Ya ke yang head hana mazhab. Jadi tidak mengapa. Perbedaan mazhab itu memang tidak mengapa. Selama dia itu menguasai pokok-pokok ilmu. Pegah haju. Nyai kamu hana kunut ni pakan. Ikamu kan mazhab Syafi'i. Ikamu Maliki. Okey, percaya diri. Laksanakan. Hari kiamat berkumpullah dengan
pimpinan mazhabnya Imam Maliki misalnya, yang nak kunut dengan Imam Syafi'i. Nah, jadi yang hanjir kita tidak menganut mazhab Syafi'i misalnya. Ura kiamat ya tamang barisan ganyan. Mangkang kau khuli ganyan, ye kata pengikut mazhab lun. Ya Imam Syafi'i. Man amalan kan lagi lom oh mana kata kan sino cinta kelompok lain kata. Yang hek itu kenohan kedihan. Makanya kita harus punya satu kartu. Itu ada juga yang menafsirkan bahwa kita dikumpulkan hari kiamat menurut imam mazhab. Walaupun pendapat itu belum tentu demikian. Tapi kan waktu bahas makna imam. Dari semua pendapat ini, dari pendapat-pendapat yang terpegahnya, maka yang terkuat daripada penafsiran kita dikumpulkan menurut imam masing-masing adalah kita dikumpulkan menurut nabi masing-masing. Itu pendapat yang teratas dianut bahwa pengertian imam di sini adalah bukan imam mazhab tapi imam nabi, yaitu binabiyihim, dengan nabi masing-masing dan dengan amal masing-masing, level amal. Baik. Jadi itulah pengertian imam. Yang hanai sini apa? Imam Syi'i hana. Jadi Imam Syi'i tengah bek sok-sok tengah yang muka-mukiman long kena ajaknya hana. Yang lengampung long kena ajaknya hana. Memang konnya imam si sini. Maka ditanya pada hari kiamat, wama imamuka, sejak dari kubur. Bukan waman. Salah kadang-kadang dah ke kan. Jadi pertanyaannya ada man, ada ma. Untuk Allah pertanyaannya pakai man. Man rabbuka. Cuma karena nun mati untuk mengera, dibaca mar rabbuka. Man di situ. Yang kedua, untuk nabi juga ditanya dengan man. Man nabiyuka, siapa nabimu? Man. Sedangkan untuk imam bukan ditanya man. Maka jika urusan dengan urung. Hana pertanyaan man imamuka. Apa yang tanya man imamuka? Siapa imammu? Tanya apa yang dah jawab? Ya, menurut kampung masing-masing. Tapi konyan pertanyaan ma imamuka? Ma itu artinya apakah? Apakah imammu? Bukan siapa. Apa imammu? Jawab. Imami kitabullah Al-Quran. Imamku artinya ikutanku adalah Al-Quran. Jadi di situ tidak berkaitan dengan mazhab. Baik. Jadi karena kitanya umat Nabi Muhammad, berarti kita kumpul sesama umat Nabi Muhammad sebab imam kita adalah Al-Quran. Ayat berikutnya lanjutannya. Faman utiya kitabahu biyaminih. Maka orang-orang yang diberikan kitab amalnya dengan kanannya, faulaika yaqrauna kitabahum, maka mereka itu yang menerima kitab akan membacakan kitab mereka masing-masing. Maka makna imam buno pertama adalah nabi, yang kedua menurut level amal. Nyan yang makna yang di dalamnya. Yang lain atagu coba-coba tafsirkan, jika memang sesuai ya sesuai, tapi hanya paksakan makna lain. Yang dipaksakan karenanya nak ayat memangnya makna ji. Berarti amal masing-masing. Karena ayat berikutnya bercerita tentang amal, yaitu diulang kata. Faman utiya kitabahu, maka orang yang diberikan kitabnya, maksudnya kitab amal, biyamini, dengan tangan kanan, diterima dengan tangan kanan. Karena kitabnya God, kitabnya berisi kebaikan, terima melahunun.
Munyo kitab nyan bro berisi dengan keburukan, terima lahwi. Faulaika yaqrauna kitabahum. Maka mereka pada hari kiamat setelah menerima kitab amal masing-masing, mereka membacanya masing-masing. Nyan ayat apa tu? Ku fakru tadi bak suratnya sit iqra kitabaka. Ayat uku ya. Iqra kitabak. Ura kiamat negeri Allah. Bacalah kitabmu. Iqra kitabaka. Bacalah kitabmu. Kitab di situ maksudnya catatan amal. Sambungannya Bu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Dan cukuplah pada hari itu saat kita baca kitab amal, cukup diri kita sebagai saksi yang mengakui. Hana payah saksi untuk udang 200 sampai tanya lagi saksi baca surat suara hana payah. Draw taju tak terima kitab, tak baca ke draw tu, tak akui ke draw tu lau. Yang kehinan bersih lagi print koran. Bagaimana transaksi kita tanya masing-masing. Nah, peng yang tak transfer tulis data print. Nah, peng yang tak tarik bak ATM, nomor-nomor ATM tulis hina. Tarik peng cunda, tulis nomor ATM cunda. Pernah tarik peng perula, tulis kan print out mandum, print koran. Nyendunya le tak bayangkan. Berarti hana mungkin untuk jid tapungun. Iro ku kagak ada peng bro pakon. Hana ku so tarik ATM bro. Padahal draw tu. Tabat nomor kartu tanya pindahinan. Nah, jadi bagaimana lagi dengan validitas amal akhirat? Kah dong bayangkan, sekedar ilustrasi mendengarnya. Tak baca juga roh. Tanggal sekian, bulan sekian, pukul sekian, menit sekian, detik sekian, saya bertasbih benar. Tak kena juga benar ke roh tu. Tanggal sekian pukul 9, saya tu menak benar. Tak kena juga roh tu. Jadi hana bantu menak kata ia. Pelewat. Hana hanjut dah pelewat. Karena kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Dirimulah yang mengakui semua print koran itu. Dirimulah yang mengakui semua catatan itu. Akui gerot. Yang ke makna fayaqrauna kitabahum. Mereka membacakan amal mereka masing-masing. Berarti kita dikumpulkan menurut amal masing-masing. Mana imam di atas. Fa in qulta, jika kita bangun pertanyaan, lima khassa ashabal yamini bikiraati kitabihim ma'a anna ashabas shimali yaqrauna aidan. Qultu nikli pengarang. Al farqu anna ashabas shimali idza tala'u kitabahum wajaduhu mustamilan ala muskilatin azimatin fastawalla alaihimul khajlu wad dahsyatu wala yaqdiruna ala iqamati hurufihi fatakunu qiraatihim ila qiraatin. Jadi di sini ya, walaupun disebut ini kan habah saya sebut. So yang terima kitab belahunun guna pegah yang belahwi pinan terus. Alian yang unun baca kitab, yang belahwi pi baca sit. Pat beda gejawab leurung syarah kitabnya. Bedanya gejawab. Al farqu dari segi terima kitab sama-sama terima kitab. Yang enggak terima kitab belahunun. Yang bro terima kitab belahwi. Sama-sama terima kitab, perbedaan belahunun dengan belahwi. Alingan dari segi baca sama-sama baca. Yang terima kitab belahunun baca asid, yang terima kitab belahwi baca asid. Dalam tafsir lain tidak di sini. As-Sabuni menjelaskan. Bedanya adalah yang terima kitab belahunun akan dibaca dengan penuh kegembiraan, sururun bisururin. Tu sahih. Lagi kita nyocok robot pantakalan nilai dikurung. Makan tu itu.
Handa tu mengpegah le ba urusi kayo. Ti kurang mandum ti kurang mutulis dalam rangking salau pulu. Dukuk tenang tu. Nyau urun tengah-tengah tak pegah hai nak repot lu. Tak kedik pegah. Ana le nilai. Man menyonit nilai itang legok tahu repot. Ana pucuk lu. Pegah le dalam cok. Padahal nilai mirah. Bedanya adalah yang terima kitab sebelah kanan dia akan menampakkan aura sururun bisururin, gembira di atas gembira karena melihat catatan amalnya yang begitu baik dan menggembirakan dia. Yang terima belahwi hanya tong pekah adeup ke baca. Sabah etom 3 adeup, sabah etom 3 adeup. Jadi bak baca mentang ka adeup. Yo galam ka adeup baca. Inilah realita dan itu benar-benar real count. Yang ada paham dawa, real kong. Nah, hana samar-samar. Betul-betul real dan nyata. Dan tidak bisa terjadi penggelembungan amal. Nah, nampak penggelembungan. Dan tidak bisa terjadi penghilangan amal. Dan tidak bisa transfer amal. Tapi ada kahju. Roh konsep amal. Kan lagi orang buat suara. Nyo mandum di sini amal badan. Kena istilah suara badan. Nyo amal badan mendung-mendung. Hana amal transfer. Nah, jadi kakek monioran real count-nya adalah semua menurut amal badan masing-masing. Jangan lagi pakai tadi dah. Hansip, amal badan hansip. Nah, jadi di sini per orang tidak bisa direkayasa. Kemudian, jika terjadi kehilangan amal, nyan ataidonya karena tahide. Ilung merojih cukup le, kum sedekah. Oka demanya projek demahana, mungkin kita komplain, mesti sudah komplain. Maka nama malaikat drone kan pencatat amal kebaikan. Raqib atid. Ilung letak kum sedekah jamanya projek demahana itamang lang data ayo. Uka kehilangan catatan. Bagaimana kira-kira? Yang kejauh malaikat. Kamu sedekah 1.000, umbung 5.000 gado. Yang berarti hilang je hidupnya ide. Kan urang akhirat gado. Urang akhirat hana terjadi kesalahan apapun jika ada kehilangan amal kita itu lantaran error hidupnya. Ilung ledak long semayang yo hoka teman ya. Ka semayang padu rakaat ka semayang. Hai si uro si malam 17 rakaat. Ngan amal long bukan nama minus. Uro support ka jungkat keung ke go. Apa ne lo mamal? Error hidupnya ide. Jadi kedeh data aja tinggal print korang hai. Menyamanan semua dalam validitas. Tidak ada sedikit pun kekeliruan. Nabak surat Al-Waqiah. Ya, cerita tentang tidak ada apapun yang salah dicatat oleh malaikat. Hana salah macut. Dan hana pehralat. Umang laki maah darona. Salah catat. Hana ya orang kehmat. Karena mandung catat betul. Wa inna alaikum lahafidin. Pada dirimu semua itu ada yang menjaga, yang memelihara, yang standby. Siapa mereka? Kiramang katibin. Yaitu 2 malaikat yang mencatat amal dengan kemuliaan. Akan kiramang katibin. Yaitu pencatat yang mulia. Karena hana salah dicatat, maka mulia. Kiramang katibin. Malaikat yang mencatat amal namanya kiramang katibin. Tidak akan ada yang salah catat. Maka hana ralat-ralat aja. Ya, minit tanya dunia wajar salah cetak. Tu, ralat le kan salah cetak kira-kira lagi nya. Ini tidak ada. Maka di sinilah makna daripada fa amma man saqulat mawazinuhu atau dalam ayat yang lain. Siapa yang berbuat kebaikan zarrah. Khairan yarah. Syarran yarah. Wa may ya'mal kan
Faman ya'mal misqala dzarratin khaira, jawabnya yarah. Waman ya'mal misqala dzarratin syarra, baris 2. Yarah sih mandua yarah. Jadi yang baik yarah, yang buruk yarah. Maka ini juga disebut dengan konsep bahwa akhirat adalah cerminan dunia atau dunia adalah cermin untuk akhirat. Ada konsep mengatakan ad-dunya miraatul akhirah. Dunia adalah cermin untuk menyorot akhirat. Mesti tanya Mbak Dro tu. Kiban de akhirat lu muka. Jadi sente di donya. Jawab ji, kiban tanya donya. Oi tanya donya God, akhirat pasti God. Uyuk pegasi. Oh tanya bro, akhirat pasti bro. Maka sering lumbi contoh adalah air perasan. Hana mungkin taramah u itu biar warna hijau. Hana mungkin taramah sukai pulut itu biar warna putih. Menyo taramah santan pasti santannya putih. Taramah pandan sukai pulut santanji hijau. Ya inilah makna miraah. Sehingga ada dalam pepatah mengatakan, ketika buruk muka, jangan pernah membelah cermin. Kepu ni apa cermin ni rona? Ada mau sagai saknya wajah ro ku ba cerminnya. Upok cermin gede. Hai kon cermin salah. Wajah ro de si laganyan. Kon yang ke cermin ke tak bro hi ku. Hai kon cermin yang bro. Dra ni bro hi. Jadi cermin tidak pernah berbohong. Miraatul akhirah. Baik. Jadi lu rasa demikian. Mudah-mudahan ada manfaat faedah bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pertemuan terakhir ini sebelum Ramadan dan kita bertemu kembali pada pengajian zuhur setiap Kamis selama Ramadan. Mohon maaf menyambut bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.